Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Nasir, coba AC-nya ini dinyalain dua, yang di belakang dimatikan semua. Yang di ruangan saya juga dimatikan. Dinyalakan semua. Ini kisah pertobatan Bani Israel yang dibuat oleh orang-orang mereka sendiri sesudah mereka menyembah anak lembu sebagai Tuhan. Maka ya pertobatan dengan cara membunuh satu sama lain. Ini ilustrasi dari mereka. Manifeste-toi, t'es parlé! Que comptes-tu faire des prisonniers? Leur faute est trop lourde. Ils doivent tous mourir. C'est la loi de Dieu. Ada satu kisah di dalam Al-Quran bahwa pertobatan yang bisa membuat Bani Israel berpeluang masuk surga dan yang diampunkan dari dosa-dosa adalah hendaklah yang tidak menyembah anak lembu membunuh yang menyembah. Itu aturan mainnya, karena sudah saking kelewatannya atau mereka bunuh dirinya sendiri. Itu tertuang juga di dalam kitab suci mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang kisah penyembahan anak lembu. Saya kira saya sudah berulang-ulang menyampaikan tahapan-tahapan peristiwa perjalanan Bani Israel dari pembebasan mereka dari Firaun sampai ke sekarang ini, sampai kepada penyembahan anak lembu. Ini berdasarkan surah Al-Baqarah. Jadi sebetulnya penjelasannya ada di ayat-ayat lain. Kalau tahapannya saya ceritakan lagi, nanti jadi panjang, mudah-mudahan ada waktu khusus nanti dalam bentuk gambar. Ini belum dinyalakan nih. Waduh, ini dua nggak bisa. Ambil kalau gitu, di belakang saya pasang kipas di sini.
Baik. Harusnya kita baca ayat ini dari ayat 67 sampai ayat 73 supaya bisa dimengerti. Kita dengarkan dari ayat 67 ya. Kita kan sudah membahas ayat 66 kemarin. Hari ini masuk ke ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Sama-sama. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Siapa pegang mic di samping? Mic ada di mana? Tirta. Satu orang baca terjemahan yang pegang Quran terjemah. Di belakang siapa yang pegang Quran terjemah? Yang bacanya tegas. Perlahan-lahan. Ya. Dibaca pelan-pelan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memintakan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan kekecilan? Ganti yang matanya gede. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi kisahnya ini Bani Israel diperintahkan apa di ayat ini? Ya, diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Ada yang menarik, detail antara Bani Israel dengan Musa itu dalam masalah penyembelihan sapi betina ini dari ayat 67 sampai ayat 71. Tetapi latar belakangnya cerita ini justru dimuatnya di halaman di ayat 72 dan 73. Ini salah satu gaya bahasa Al-Quran. Kenapa latar belakangnya itu dibelakangkan, ceritanya dulu yang dikisahkan. Karena tekanannya bukan pada latar belakangnya, tetapi lebih kepada, atau bisa sebaliknya, ada yang berpandangan kisahnya, lalu yang paling penting diambil adalah latar belakangnya. Walau semua ayat ini menjadi penting, tidak ada yang tidak penting, tapi ini soal gaya penyampaian. Nah, perintah untuk menyembelih anak lembu, anak sapi kepada Bani Israel ini, latar belakangnya begini. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ
مخرج ما كنتم تكتمون. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh. Saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ini mic-nya ditambah nih, volumenya. Jadi kisahnya begini. Ini di satu tempat Nabi Musa alaihissalam sudah hampir putus asa menghadapi Bani Israel. Dikisahkan ada seorang keponakan tinggal serumah dengan pamannya yang tidak punya keturunan. Si keponakan ingin segera mendapatkan warisan, maka dibunuhlah si paman ini. Lalu jenazah si paman ini diletakkan di depan pintu rumah kaumnya, yang kaumnya saat itu sedang berseteru dengan kaum lain yang sama-sama keturunan Bani Israel. Jadi kalau bahasa Arab itu kabilah, kalau bahasa mereka tidak kabilah, sibtun. Jamaknya asbat. Asbat. Kalau di Indonesia mungkin suku. Suku. Nah, sesama Bani Israel itu mereka saling serang, saling perang. Enggak beda sama di kita lah, kira-kira begitu. SMA 6 sama SMA 70. Fakultas teknik dengan fakultas. Ini Bani Israel semua. Menteng dalam dengan ini Bani Israel semua. Yang sering lempar-lemparan itu. Jadi ketika malam ditaruh di jenazahnya di kaumnya, besoknya mereka ribut. Lalu ambil kesimpulan ini pasti orang menteng luar nih. Atau mana kira-kira? Tuduhannya seperti itu. Kan kalau kita telusuri sebab daripada tawuran nggak jelas kan? Hanya gara-gara ketersinggungan. Ini cerita Bani Israel sebetulnya. Marahlah mereka. Nah di ayat ini, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Ini kisahnya. Siapa nih yang bunuh? Ribut mereka. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Di ayat ini Allah hendak menyingkap siapa pelakunya sesungguhnya. Ini juga menjadi petunjuk. Pelaku pembunuhan yang tidak jelas biasanya nanti akan Allah singkapkan. Kalau itu sudah menyangkut urusan publik yang luas. Sebetulnya siapa pembunuh Nasruddin dalam kasus Antasari Azhar itu? Kira-kira begitu. Ini sudah saya ceritakan sejak dulu. Solusinya menarik. Solusi yang hendak Allah tawarkan di kisah ini untuk menemukan siapa pelakunya adalah فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Singkat cerita, dikumpulkanlah nantinya itu seluruh Bani Israel di lapangan dan jenazah ini ditaruh di tengah lingkaran mereka. Salah satu bagian daripada tubuh sapi betina itu saya tidak tahu apakah dagingnya atau tulangnya, saya tidak tahu karena tidak dijelaskan di situ.
dipukulkan ke jenazah itu. Tiba-tiba dia duduk lalu menunjuk, inilah pembunuhnya, si keponakannya itu. Begitu kasusnya. Supaya tegas, saya bacakan dulu tafsir Ibnu Katsirnya. Imam Bukhari mengatakan, tafsir faddaratum fiha berarti kalian berselisih. Faddaratum fiha wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Saya mulai dari ayat 72 dan 73, baru kita kembali lagi nanti ke ayat 67. Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid. Sedangkan menurut Atha Al-Khurasani dan Ad-Dhahhak artinya kalian saling bertengkar karenanya. Jadi ada yang menafsirkan berselisih, ada yang menafsirkan saling bertengkar. Jadi kisahnya udah saling berhadap-hadapan antara satu kabilah dengan kabilah lain. Tadinya berselisih di kalangan mereka sendiri, di kalangan satu asbat ini, satu sibtun ini. Jangan-jangan si anu, jangan-jangan si ini, itu berselisih. Tapi kemudian ada yang bersuara keras, itu pasti suku X. Asbat X ini pasti ini. Nah, sudah hampir bunuh-bunuhan di antara mereka. Itu kata-kata faddaratum fiha. Masih mengenai ayat wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang hal itu. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa sebagian mufassir mengatakan kalian telah membunuhnya, tetapi sebagian lainnya berkata justru kalianlah yang telah membunuhnya. Yang demikian itu juga dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Tafsir kata membunuh itu artinya ada yang mengatakan kalian telah membunuhnya, tapi sebagian lagi ada menafsirkan justru kalianlah yang telah membunuhnya. Wa idh qataltum nafsan di situ. Yang demikian itu juga dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Di sini kita lihat ayat 72. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Tafsirnya adalah, Mujahid mengatakan maksudnya adalah apa yang tidak kalian perlihatkan. Ibnu Abi Hatim menceritakan bahwa Sadaqah bin Rustum memberitahu kami bahwa dia pernah mendengar Al-Musayyib bin Rafi' mengatakan, tidaklah seseorang berbuat kebaikan dalam 7 bait, melainkan Allah akan memperlihatkannya. Dan tidaklah seseorang berbuat kejahatan dalam 7 bait, melainkan Allah akan memperlihatkannya. Ngerti maksudnya? Berbuat jahat sekali, nggak ketahuan. 2 kali, nggak ketahuan. Nanti kalau sudah ketahuan ke publik berarti udah sering itu. Kalau sudah muncul sampai ke publik berarti sudah sering, itu rumusnya. Cuma penyebutan angka 7 ini nggak mesti. Jadi cepat bertaubat, maksudnya begitu. Setiap kita pasti pernah salah, tapi kalau nggak mau berhenti, maka biasanya akan Allah munculkan di publik dan itu akan melekat pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya maksudnya? Begitu juga kebaikan, sudahlah. Kalau berbuat saleh, berbuat baik, sudahlah, sembunyikan saja. Nanti kalau kamu sudah sering lakukan, akan ada pola komunikasi malaikat yang akan menyebarkan kebaikan-kebaikan kamu. Lakukan saja dulu kebaikan. Atau nanti juga akan dengan sendirinya Allah perdengarkan. Buktinya, panggilan Ibrahim cuma sekali seumur hidup. Kedengaran sampai udah mati. Dalam dakwah, kita harus berprinsip seperti itu. Lanjut. Hal itu dibenarkan oleh firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna.
Nah, pada akhirnya semua yang kita sembunyikan itu akan Allah munculkan berdasarkan ayat wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi jangan merasa perbuatan jahat kita selama ini kita sembunyikan aman ya. One day pasti Allah ayo istighfar. Karena istighfar itu menutup aib kita. Sama-sama astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi pepatah kita mengatakan sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga ke tanah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sepandai-pandai kita menyembunyikan kesalahan, tapi kalau nggak mau berhenti maka Allah akan munculkan itu. Jelas dalam ayat ini. Dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Yang dimaksudkan dengan sebagian tersebut adalah satu bagian dari anggota tubuh sapi. Dengan demikian, mukjizat itu terwujud pada bagian tubuh sapi tersebut. Ini menarik. Jadi kisah sapi betina, kisah sapi, tetapi sapi juga bagian daripada mukjizat. Makanya nih hati-hati dalam memahami teologi sapi. Sapi apa yang bisa naik gedung? Sapi dermen. Pernah dengar sapi naik haji? Sapi. Dan pada saat yang sama, bagian tubuh itu telah ditentukan pula. Seandainya penentuan anggota tubuh ini bermanfaat bagi kita dalam urusan agama dan dunia, niscaya Allah Ta'ala akan menjelaskannya. Tapi sengaja tidak disebut. Jadi Anda nggak usah nanya, berarti ada bagian tubuh sapi yang bisa ngidupin orang mati nih gitu. Jangan sampai keluar dari sini Anda punya mujizat baru. Biasanya kan para cenayang kalau ngajak ngomong dengan orang yang sudah meninggal, oh minta apa? Bicara dengan roh orang masa lalu itu bukan rohnya, itu jin korinnya yang diajak berbicara oleh si cenayang itu. Ini kebanyakan nonton film kungfu. Jadi sengaja tidak dijelaskan di sini bagian tubuh yang mana. Namun ada yang nekat mengatakan dipukul dengan tulangnya. Kalau bayangan Anda kira-kira dipukul pakai bagian apanya tubuh? Tergantung, kalau di orang Surabaya mungkin cingurnya. Kenapa? Dia suka rujak cingur barangkali. Namun Allah menyamarkannya dan tidak ada satupun riwayat yang sahih berasal dari Nabi SAW yang menjelaskannya. Maka kita pun menyamarkan hal itu sebagaimana Allah telah menyamarkannya. Jadi nggak usah disebutkan bagian apanya dari tubuh sapi itu. Yang jelas semuanya halal. Lanjut. Firman-Nya, kadzalika yuhyillahul mauta. Ini kita nggak usah lanjutkan dulu, atau lanjut ya, ayat 73. Kita lanjut saja. Firman-Nya, kadzalika yuhyillahul mauta, artinya, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Jadi si terbunuh itu bisa hidup kembali, dijelaskan oleh Allah begini. Maksudnya, Bani Israel memukul mayat tersebut dengan bagian tubuh sapi betina itu, hingga akhirnya mayat itu kembali hidup. Dengan kejadian itu, Allah memperlihatkan kekuasaannya dan kemampuannya untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Seperti yang mereka saksikan dalam kasus orang yang terbunuh itu. Allah Azza wa Jalla menjadikan peristiwa itu sebagai hujjah, alasan, dalil, bagi mereka akan adanya tempat kembali atau akhirat. Jadi kalau di dunia saja bisa dibangkitkan, bisa nunjuk, gimana itulah maksudnya nanti. Jadi siyaqul ayat, membawa ayat ini, keajaiban ayat ini jangan
Anda berpikir yang sama, datang ke kuburan, bongkar jenazahnya, lalu kemudian sebelum diotopsi Nah. Siyaqul ayat membuktikan kalau di dunia manusia bisa dibangkitkan dan bisa menunjuk siapa yang bersalah, maka gimana nanti di akhirat? Yang susah kalau Anda pernah bilang, amit-amit gue nikah sama suku X, Anda harus minta maaf kepada suku X seluruh dunia. Anda nggak yang pernah begitu ngomongnya? Dikutuk nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh. Jadi yang pernah ngomong itu dia harus minta maaf kepada seluruh suku X seluruh dunia. Nah, kalau jabatan, ya jangan digeneralisir makanya. Lanjut. Sekaligus sebagai jalan keluar dari permusuhan dan pertikaian yang terjadi di kalangan Bani Israel pada saat itu. Jadi itu maksud daripada menghidupkan. Akan ada adanya kehidupan akhirat dan sebagai solusi pada saat itu. Dalam surat ini, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan kekuasaannya menghidupkan orang yang telah mati dalam 5 ayat. Nah, ini perlu dicatat. Ada 5 ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya bisa menghidupkan orang mati. Ini penting karena di dalam surat Qaf disebutkan kalau ada kitab suci yang membuat kamu bisa memperbicarakan orang mati, cuma Quran yang bisa melakukan itu. Ini sebuah jejak. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ilmu itu bisa membuat Anda menggoncang gunung, membelah bumi, dan memperbicarakan orang mati cuma Al-Quran. Tapi pelan-pelan, jangan terlalu cepat ingin ke sana dulu. Konsisten aja dulu tadaburnya. Nanti Allah bukakan. Tetapi malam hari ini saya bacakan tafsir Ibnu Katsir. Di 5 ayat, Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Pertama, dalam surat ini Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan kekuasaannya menghidupkan orang yang telah mati dalam 5 ayat, yaitu firman Allah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Itu Al-Baqarah 56. Kemudian kisah juga dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 73, yang sekarang kita baca. Yang ketiga, kisah tentang ribuan orang yang keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati, sesungguhnya mereka sudah mati, itu ada di Al-Baqarah 243. Kisah orang yang melewati satu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya, itu ada di Al-Baqarah 259. Dan kisah Ibrahim dengan 4 ekor burung, Al-Baqarah 260. Sudah berapa itu? Selain itu, Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kemampuannya menghidupkan tanah setelah kematiannya sebagai bukti bahwa Dia Maha Kuasa mengembalikan tubuh manusia seperti sedia kala setelah hancur berkeping-keping. Saya mau tanya, kita lanjutkan Al-Baqarah, mau dibahas satu-satu dulu nggak 5 ayat ini? Mau semuanya? Sampai jam 12. Kita lanjutkan dulu ceritanya ya. Nanti buka sendiri-sendiri ayat itu, sambil cari ceritanya gimana tuh. Tapi buka tafsir. Enggak semuanya di internet itu benar, kecuali Anda sudah mengerti. Jadi Mbah Google juga kadang-kadang salah. Lanjut. Permasalahan. Permasalahan ini saya baca sekilas. Menurut mazhab Imam Malik, bahwa pernyataan korban yang dilukai, misalnya si fulan telah membunuhku, jadi ada orang mati, hidup lagi dan mengatakan si fulan yang telah membunuhku, dalam mazhab Imam Malik bisa diterima sebagai bukti. Jadi kalau kita masukkan ke dunia persidangan bisa diterima nggak itu? Itu bisa nggak dijadikan sebagai dalil? Menurut Imam Malik bisa diterima.
sebagai bukti sementara berdasarkan kisah ini. Karena ketika orang yang dibunuh itu hidup dan ditanya ihwal siapa yang membunuhnya, maka ia menjawab, si fulan telah membunuhku. Ucapan itu pun dapat diterima, sebab pada saat demikian ia tidak memberitahu kecuali hal yang benar. Dalam keadaan seperti ini tidak bisa dicurigai. Hal itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang Yahudi membunuh seorang budak perempuan karena menginginkan perhiasan peraknya. Ia membenturkan kepalanya di antara dua buah batu. Kemudian ditanyakan kepada budak perempuan itu, siapakah yang berbuat seperti ini kepadamu? Apakah si fulan atau si fulan? Sehingga mereka menyebutkan seorang Yahudi yang membunuhnya. Lalu si budak itu memberikan isyarat dengan kepalanya. Dalam keadaan sakaratul maut, maka ditangkaplah orang Yahudi itu dan ditahan sehingga ia mengaku. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan agar kepala orang itu dibenturkan di antara dua buah batu. Qisas. Menurut Imam Malik, jika bukti-bukti belum lengkap, maka para wali orang yang terbunuh itu harus bersumpah. Namun jumhur ulama tidak sependapat dalam hal itu dan tidak menjadikan ucapan si terbunuh sebagai bukti sementara. Sebagian besar jumhur mazhab itu tidak bisa membenarkan. Jadi kalau Anda nggak usah terlalu jauh masuk ke sini, kalau Anda begini saja, satu malam Anda mimpi, pasangan Anda berkhianat. Paginya marah nggak? Coba orang tua jawab, orang tua. Karena ada jin khusus yang tidak suka rumah tangga itu harmonis. Kalau salah satu pasangan itu kemudian lagi error dan tidur dalam keadaan tidak berdoa dan tidak berzikir, nah biasanya dia bisa menginspirasikan itu. Nah dibuatlah bayang-bayangnya. Seakan-akan pasangannya telah berkhianat. Pagi-pagi mengendus bak banteng melihat warna merah. Mimpi, boleh nggak dijadikan dalil? Baik, tidak boleh dijadikan dalil. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW ketika bertahannuts di Gua Hira, itu adalah ru'ya salihah atau ru'ya sadiqah, mimpi benar, dan mimpinya para nabi nggak sama dengan mimpi Allah. Lain kelasnya. Jadi inilah kisah latar belakang kisah itu. Mau berlanjut kepada cerita penyembelihan anak lembu? Lanjut. Di dalam ayat 67 sudah kita baca tadi kisahnya begini. Jadi ketika semua orang-orang Bani Israel itu ribut, belum tahu siapa yang membunuhnya, ributlah saling tuduh. Ini pasti si Anu, ini pasti si Inu, dan ini pasti si Uni, dan seterusnya. Dan kemudian antar suku sudah saling siap. Ada yang ketapel, ada yang panah, ada apa lagi biasanya kalau ribut. Ada yang tombak, ada yang gesper, wah semua. Sama ini, gear sepeda dan motor. Ini Bani Israelnya. Itulah Bani Israel. Ada mantan pelaku di sini? Yang bertobat? Baik. Ketika semua ribut, lalu berteriaklah mereka. Stop, ada salah seorang dari mereka yang berakal dan berkata, kenapa kita ambil keputusan sebelum ini semua jelas? Bukankah, oh iya ya, bukankah bersama kita ada Nabi Musa? Gitu. Ah, ini Bani Israel, nanti kalau udah mentok baru tanya nabinya, tanya ulamanya. Sebelum itu, ulama harus disertifikasi dulu. Udah, dia kalau udah sok jago begitu. Nanti pas mentok. Baru kemudian tanya Nabi Musa. Jadi pada saat itu, Nabi Musa sudah hampir putus asa, kecewa berat sama mereka. Ya udah terserah lu deh kalau nggak mau dinasihatin. Jalan deh.
Akhirnya stop. Oh iya betul ada Nabi Musa, daripada ribut, datanglah mereka, petinggi-petinggi mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa, ada kasus begini. Coba dong tanya Tuhan kamu. Tolong tanya Tuhan kamu. Bagaimana sih pesan Tuhan kamu agar kami bisa menyelesaikan kasus ini? Nah, turunlah Nabi Musa kemudian, oke, tunggu sebentar, aku akan berdoa kepada Tuhanku. Kelebihan Nabi Musa kan sebagai kalimullah, orang yang paling sering diajak berbicara langsung lewat tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakanlah hasil komunikasi Musa dengan Tuhannya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Nabi Musa keluar dan berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih. Hasil komunikasi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi bagi mereka adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Kalau kurban ya sapi yang jantan. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Mereka itu kan sudah kembali menyembah anak lembu dan sudah kembali menyembah sapi kan? Disuruh menyembelih, kira-kira emosi enggak? Marah dia. Maksud lo gitu kira-kira gitu. Qalu atattakhizuna huzwa? Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan nih? Nabi Musa tersinggung dong. Nabi Musa itu temperamen. Anda yang datang ke saya minta solusi. Saya minta sama Allah. Dan sekarang saya jawab, Anda tuduh saya begitu. Gitu kan? Tahanlah Nabi Musa, gitu kan? Musa menjawab, A'udzubillah an akuna minal jahilin. Sorry ya. Naif buat gue kalau cerita yang stupid gitu. Gue gak ngerti deh. Pokoknya kira-kira begitu. Marah Nabi Musa. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Please deh. Baik. Bingunglah Bani Israel. Jadi gimana nih? Musa pun kalau nggak mau tutup pintu. Selesaikan sendiri. Wah, oke. Tapi gimana ya? Berdiskusilah mereka karena yang harus disembelih ini Tuhan, itu juga masalahnya. Masa suruh nyembelih Tuhan? Debatlah. Wah susah juga nih. Ngamuklah mereka kan kira-kira. Udah deh kalau gitu jangan nanya. Terus kalau nggak nanya kita perang nih. Ya juga sih. Gini, kita coba tanya sekali lagi. Tujuannya mudah-mudahan Tuhannya salah. Dan berharap ada keringanan, jangan Tuhan kita yang disembah. Musa mungkin lagi gila kali atau gimana gitu. Ini candaannya ya. Tapi ini saya sedang menggambarkan kengeyelannya Bani Israel. Apa yang terjadi selanjutnya adalah saya bacakan dulu ayatnya deh lah, baru perterangannya satu-satu ya. Tadi ayat 67, sekarang ayat 68. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
يؤمرون. Akhirnya mereka minta lagi, ketok pintu Musa lagi. Begini Musa, oke deh, karena Nabi Musa nggak bisa menawar Tuhannya kan, dan seandainya mereka taat sejak awal sebetulnya no problem. Sapi yang mana saja mereka sembelih itu selesai. Tapi mereka ngeyel. Ngeyelnya ini tujuannya untuk menggagalkan Musa, agar mengganti pilihannya jangan menyembelih sapi. Apa katanya? Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Kurang ajar nggak? Tuhanmu. Agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Jailah sapi betina. Memang ada berapa macam sapi betina? Ini ngeyel nih. Musa kemudian berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya apa? Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak pula muda. Enggak tua, enggak muda. Pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Itu kisahnya. Tambah susah enggak? Tadinya sapi betina apa aja, gara-gara nanya, tambah berat. Tidak tua, tidak muda. Kalau di sini kira-kira siapa yang kita sembelih? Yang paling tua siapa nih? Umur berapa kira-kira yang sudah beruban jenggotnya, kepalanya? Ambillah, ada yang di atas 50? Ada yang kepala 5? 50 lah, katakan 50 lah Pak ya. Jangan dilebihin, takutnya ketuaan nanti. 5, paling rendah kira-kira umur berapa di sini? Ada yang umur belasan tahun? Ya. Oke lah, kita average-nya antara 20 sampai 50. Jadi pertengahan yang kita sembelih siapa nih? Yang lagi produktif-produktifnya itulah kira-kira di sini. Tidak tua, tidak muda. Awanum baina dzalik. Musa bilang, udahlah nggak usah nanya lagi. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada Tuhanmu, nggak usah nanya. Bingung lagi mereka. Gimana nih, tambah susah nih. Aduh, ya juga sih. Udahlah, coba tanya sekali lagi kepada Tuhan yang Musa. Di ayat 69. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Yang pertama tadi berapa usianya kan? Atau bentuknya secara umum. Yang kedua nanya warnanya. Nabi Musa pun akhirnya berdoa lagi kepada Tuhannya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Susah kan? Sapi berapa warna sapi? Sapi hitam putih sama coklat putih, iya kan? Sama satu lagi yang kebo bule itu, kekurangan pigmentasi. Itu Ki Slamet di Solo itu. Menarik. Jadi warna sapinya kuning, tapi kuningnya kuning tua dan menarik dipandang. Warna apa itu? Ada yang pernah tertarik melihat sapi? Tapi pernah dengar anak muda menzinai sapi di Bali? Pernah? Ya mungkin ada doktrin salah yang masuk. Tapi kalau kita gambarkan secara umum, warnanya kuning,
kuningnya kuning tua agak mengkilat metalik dan senang dilihat oleh mata. Kira-kira yang ngambang atau yang di toko emas itu? Apa kuning-kuning menarik dipandang yang mana? Emas. Kira-kira maknanya apa nih? Tadi sapinya enggak tua, enggak muda, lagi produktif-produktifnya, terus simbolnya adalah kuning tua, menarik untuk dipandang mata. Tambah sulit kan? Jadi orang itu semakin ngeyel sama Allah, ketika diperintahkan berbuat taat, maka akan semakin besar risiko yang ditanggung, semakin tinggi bayarannya. Semakin susah nantinya. Makanya kalau sudah datang laki-laki baik melamar, ya tidak tua, tidak muda, udah kuning-kuning mengkilat langsat dikit, cepet. Jangan kayak Bani Israel, ngeyel lagi. Kalau ngeyel tahu nggak tambahannya? Lihat nih ayat 70. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ngeyel sekali lagi. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Karena masih ngeyel lagi, Musa tentu emosi dong. Udah deh, kalau nggak mau, bilang nggak mau, kalau mau cepat kerjain. Oke. Cuma masih samar ini. Tidak tua, tidak muda. Kuningnya kuning tua, menyenangkan untuk dipandang mata. Oke, kami akan mencari sapi itu, tapi please jelaskan sejelas-jelasnya sekarang. Tapi sesungguhnya di balik hati mereka ini masih ada, ngeyel itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa? Nambang lebih jelek lagi bahasanya. Itu bahasa Betawi bolehlah. Bahasa apa lagi yang kira-kira ngeyel itu? Bandel? Bebel? Hah? Ya gitulah pokoknya ya. Nambeng, bebel gitu ya. Dia masih juga ngotot, akhirnya apa kata Nabi Musa setelah berdoa kepada Tuhannya? قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Lihat nih, tambah rumit nggak? Hasil berdoa Musa kepada Tuhannya dapat wahyu baru. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat dan tidak ada pula belangnya. Apa kriteria sapinya selanjutnya? Tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat dan tidak
belang. Apa maksudnya kira-kira? Simbol apa ini? Kalau tadi kuning keemasan gitu ya. Nah sekarang nih simbol apa lagi ini? Tidak dipakai untuk bajak sawah, tidak dipakai untuk mengairi tanaman, tidak dipakai, tidak cacat dan tidak belang. Ini kalau kita kaitkan kepada benda, ada benda tidak dipakai untuk produksi, ya. Kira-kira benda ini mulus dan dijaga betul, tidak cacat, jangan sampai tergores. Kira-kira kategorinya benda apa itu? Koleksi, kolektor pelakunya, barang koleksi gitu kira-kira ya. Jadi misalnya punya mobil merek terkenal apa misalnya? Apa? Mobil klasik. Apa mobilnya? Hah? Apa mobil klasik yang mahal harganya itu, yang nggak dipakai untuk ngantar sekolah anak, nggak dipakai ke kantor, ya, dan dijaga betul, catnya jangan sampai lecet gitu ya, keluarnya juga pada saat penting aja begitu, ketika ada malam penganugerahan di mana begitu. Aduh, saya tersinggung kalau ke situ, jangan ke situ. Itu lebih seksi dari semuanya kalau saya suruh ngeliat Jeep Hummer itu. Baik. Jadi intinya tambah sulit. Mereka berkata, karena udah kapok gitu ya nih, akhirnya setelah dengar Nabi Musa bilang, kriteria sapinya menurut Tuhanku tidak dipakai untuk membajak sawah, tidak mengairi tanaman, tidak cacat dan tidak pula belang. Ya kok tambah lama tambah susah ya. Gimana nih? Ini kalau kita terus nih pasti nambah lagi ini. Akhirnya kapoklah mereka. Oke, sekarang sudah jelas. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kalau saya jadi Musa mungkin udah saya tampol itu. Dari tadi memang gue nggak ngejelasin yang sebenarnya. Ini sudah saking ngeyelnya itu Bani Israel, itu begitu tipikalnya memang. Dikasih 2 makanan dibilang 1 kan? Apa? Burung salwa cocolannya mana? Gitu. Jadi 1 dia bilang gitu. Padahal itu sudah ada protein nabati dan protein hewani masih disebut 1. Ini pun begitu. Sudah sejak awal dijelaskan yang sebenarnya dan sudah dikasih mudah, masih juga nambeng. Akhirnya, apa kata dia? Mereka berkata dengan semua kesombongannya, oh sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya, karena udah gak sanggup lagi nih kalau ditambah. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melakukannya atau tidak menyembelihnya. Tidak melaksanakan perintah itu. Jadi ceritanya begini, setelah mentok gitu kan cerita ini, udah mereka, oke dah kalau gitu, stop kata penguasanya, kata pimpinannya, stop, sekarang juga cepat cari itu sapi. Sapi yang apa? Kriterianya yang pertama, tidak tua, tidak 2, kuning tua, indah dipandang mata, 3, tidak dipakai bajak tanam, mengairi tanaman, cacat dan berbelang. Ketika ini situasi ini terjadi, kira-kira mungkin nggak ada sapi kayak begitu? Susah kan? Mungkin dia sempat komplain juga, Musa ada nggak kira-kira sapi kayak gitu? Ya kan kamu tanya terus dari tadi, inilah akibatnya, sekarang cari, itu pasti ada. Pasti ada. Wah, pikir-pikir di mana ini gitu kan? Oh iya, di sana ada seorang anak punya ini nih, anak yatim. Tiba-tiba orang yang mendengarnya ini datang ke anak yatim itu cepat lari. Nak, pemuka Bani Israel sedang butuh sapi kamu. Anak ini anak yatim yang saleh. Itulah satu-satu warisan dia dari bapaknya yang saleh.
Jadi kalau orang tua itu penghasilannya halal, walaupun warisannya kelihatannya cuma seekor sapi, tapi bobot nilainya Allah yang tingkatkan. Tapi kalau bapaknya koruptor, walaupun peninggalannya kelihatan banyak, itu bikin susah dan biasanya berantem itu antar anak itu. Anak soleh ini kemudian mendapatkan warisan itu. Nah, nanti kalau kamu ditawar sapimu itu, kasih harga yang tinggi. Ini ada hukum pasar, supply and demand. Kebutuhannya hampir bunuh-bunuhan, sapinya cuma satu. Itu bisa suka-sukanya kan harga? Ya dong, hukum pasar begitu. Datanglah dengan gagah. Ayo kumpulkan duit cepat. Kumpulkan. Wah, banyak. Ini pasti si anak ini suka. Nah, bagaimana kalau harga sapimu kuhargai, seandainya kulit sapi ini dijadikan kantong, maka sekantong emas kubayarkan. Maaf Tuan, nggak cukup. Nggak aku lepas. Berapa? Aku lepas kalau 10 kantong. Tambah rumit, udah nyarinya susah, harganya naik. Makanya kalau ada masalah, cepat-cepat tobat kepada Allah. Yang menjadi hak orang kasih. Kalau ada masalah, cepat bertobat kepada Allah. Sudah pasrah aja sama Allah, minta maaf. Ngaku aja, jangan. Bukan gue. 1. Dia tuh. 2. Lihat di persidangan kan, maaf yang mulia, tidak tahu. Maaf yang mulia, tidak tahu. Jangan ngeyel. Jujur itu membuat kita diringankan. Ngeyel itu membuat siksaan, hukuman tambah dalam. Jadi kalau ada masalah apa saja, cepat lebih baik. Jujur setelah bertobat, beristighfar kepada Allah sehingga dimudahkan urusan. Oke, kalau gitu karena tidak ada pilihan, bayarlah. Dasar anak matrek, siapa setelahnya. Bayarlah. Sudah. Wahai semua Bani Israel yang sedang berseteru, berkumpullah. Seperti ayat 72-73, Allah perintahkan lewat lisan Musa, kumpulkan Bani Israel semua. Sekarang sembelih sapi betina itu, bayangkan suruh menyembelih Tuhan. Gimana sakitnya itu? Tapi dasar Bani Israel, Tuhannya itu bukan Allah, bukan sapi, Tuhannya adalah perasaannya. Kalau memang ini untuk kepentingan emosi dia, keinginan dia, cita-cita dia, maunya dia, suruh sembelih Tuhan juga mau. Itu Bani Israel itu. Dan manusia berkarakter Bani Israel juga seperti itu. Dia berani mengorbankan Tuhannya demi kepentingan jabatannya, hartanya, dan semua-muanya. Dia sembelih karakter kenabian. Dia sembelih karakter ketuhanan. Demi kepentingan dunia. Itulah yang terjadi pada Bani Israel. Atas perintah Allah lewat Musa alaihissalam. Setelah dikumpulkan orang semuanya di situ. Dan sapi itu kemudian sudah disembelih. Diambil bagian tubuh dari sapi. Dipukulkanlah ke mayat itu. Dan akhirnya tunjuk. Ini orangnya yang bajunya. Bukan. Ditunjuklah si keponakan itu. Nah, dari sini ada hukum di dalam Islam, pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan. Sekian cerita sapi betina secara global, secara umum, sebelum kita baca tafsirnya. Sekarang jam 9:30, mau sampai jam berapa? Baik, sekarang kita coba tadabbur. Sebelum saya lanjutkan tadabbur, ada komentar, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, supaya ilmunya banyak, kita percepat. Dan mudah-mudahan jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambil saya bacakan tafsir Ibnu Katsir.
Ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Jadi inti pesan-pesannya apa aja di sini? Yang pertama, ini ada kisah yang sengaja Allah ingatkan di masa Bani Israel kepada kita semua dan kepada Bani Israel yang hidup pada masa itu. Apa kisahnya? Ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk menyembelih sapi betina sebagai solusi dari kasus pembunuhan yang tidak jelas pembunuhnya itu. Menarik. Coba dicerna, kok harus menyembelih sapi betina? Kenapa simbolnya sapi kira-kira? Ada sapi? Menarik ini. Kenapa bukan nyembelih kambing? Kenapa tidak menyembelih burung? Kenapa sapi sebagai simbol? Dan kenapa suruh menyembelih? Maka saran saya berkurbanlah dengan yang terbaik. Semakin bagus nilai kurbanmu, maka semakin jauh darimu sifat kebinatangan ternakmu. Jadi berkurban itu sebetulnya menyembelih sifat kebinatangan diri. Pada diri kita ada karakter kemalaikatan, ada karakter kebinatangan yang diikat dengan ikatan yang bernama aklun. Karakter kebinatangan ada emosi yang mewakili sifat binatang buas, ada syahwat yang mewakili sifat hewan ternak kita. Nah, di sini harus kita sembelih dengan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita semua satu orang satu sapi di sini. Niat. Semoga nanti Anda diampunkan dosa-dosa Anda sebanyak bulu hewan yang Anda korbankan. Semoga pahala yang Anda dapatkan, balasan rezeki yang Anda dapat sebanyak bulu hewan kurban yang Anda korbankan. Niat, jangan sampai nggak kurban. Udah kerja hampir setahun nggak kurban juga, ngapain aja kerjanya. Padahal kita ini bekerja supaya mampu beribadah lebih baik. Lanjut. Poin kedua, sekarang poin ketiga, ada apa di sini? Bani Israel kecewa dan diejek oleh Nabi Musa. Yang keempat, Nabi Musa menjawab bahwa Nabi Musa tidak berlaku sebodoh itu. Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah supaya hilang rasa penghormatan mereka kepada sapi yang pernah mereka sembah. Begitu juga diri kita ini. Sifat kebinatangan di dalam diri kita ini yang harus kita sembelih. Ini sapi ini sebagai simbol yang pernah mereka tuhankan. Dan kita juga punya prinsip-prinsip yang salah yang kita tuhankan, selera-selera yang salah kita tuhankan, harus kita buang. Kata huzwan atau perolok-olok yang berbentuk masdar, kata jadian berarti olok-olokan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang diolok-olok, isim maf'ul, objek. Ini adalah salah satu bentuk hiperbola, seolah-olah mereka itu adalah perolok-olok itu sendiri. Kita lanjut. Tafsir Jalalainnya. Dan ingatlah ketika Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, yakni ketika di antara mereka ada seorang yang terbunuh tanpa diketahui pembunuhnya, lalu mereka minta kepada Musa untuk memohon kepada Allah agar dia memberitahu tentang pembunuhnya, maka Musa pun memohon, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu antazbahu, menyembelih seekor baqarah, sapi betina. Qalu, mereka menjawab, atattakhiduna, apakah kamu hendak menjadikan kami huzwan, sebagai bahan ejekan? Maksudnya perintahmu itu membuat kami menjadi sasaran olok-olokan dan tertawan orang.
Qala Musa menjawab, a'udzubillah, aku berlindung, maksudnya menahan diri dengan pertolongan Allah, an akuna, untuk menjadi minal jahilin, termasuk orang-orang yang menyandang sifat bodoh, yang suka berolok-olok. Jadi yang suka ngejek orang adalah orang bodoh di ayat ini. Suka mengejek orang itu adalah orang bodoh. Jadi mengejek itu adalah perbuatan bodoh. Tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian berupa kejadian yang luar biasa, yaitu penyembelihan seekor sapi betina, dan penjelasan tentang si pembunuh dengan sebab sapi itu. Kemudian Allah menghidupkan kembali orang yang terbunuh itu, hingga ditanya tentang siapa yang membunuhnya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Seandainya mereka tidak keras kepala, pasti akan cukup bagi mereka sapi apa saja meskipun yang paling buruk, seandainya langsung taat. Sapi yang umur berapapun, yang warna apapun, yang bentuk bagaimanapun itu sudah cukup. Namun mereka mempersulit diri. Maka Allah pun mempersulit mereka hingga mereka sampai pada sapi yang mereka diperintahkan untuk menyembelihnya. Akhirnya mereka menemukan sapi itu pada seorang yang tidak mempunyai sapi lain kecuali sapi betina itu. Si pemilik sapi itu berkata, demi Allah, aku tidak akan melepaskan sapi itu jika harganya kurang dari emas 10 kulitnya. Jadi maksudnya, kalau ada masalah jangan ngeyel, cepat-cepat bertobat, jujur, mengakulah. Maka mereka pun membelinya dengan harga senilai emas sepenuh kulit sapi tersebut. Kemudian mereka menyembelihnya dan memukul mayat orang tadi dengan bagian tubuh sapi itu. Maka bangunlah orang yang sudah mati. Setelah itu mereka bertanya, siapakah yang membunuhmu? Ia menjawab, orang ini, sambil menunjuk kepada anak saudaranya tersebut, ponakannya. Kemudian ia pun terkulai dan mati kembali. Si fulan, lok, terus. Gitu. Maka keponakannya itu tidak diberi warisan sedikit pun dari kekayaannya. Sejak itulah seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan dari Ubaidah As-Salmani, ia berkata, di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul, tidak punya anak, sedang ia mempunyai harta kekayaan yang sangat melimpah. Yang menjadi pewaris satu-satunya baginya adalah keponakannya. Lalu maka ia dibunuh oleh keponakannya sendiri. Pada malam harinya mayatnya dibawa dan diletakkan di depan pintu salah satu rumah Bani Israel. Ketika pagi hari tiba, ia menuduh pemilik rumah dan warga sekitar sebagai pembunuhnya, sehingga mereka pun mengangkat senjata dan saling menyerang. Beberapa orang yang mempunyai pikiran bijak berkata, mengapa kalian saling membunuh padahal ada Rasul Allah di tengah-tengah kalian? Mereka pun mendatangi Musa alaihissalam dan menceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Musa pun berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, seandainya mereka menyembelih sapi bagaimanapun wujudnya, maka itu sudah cukup baginya, tetapi mereka mempersulit diri, sehingga Allah pun mempersulit mereka. Renungan. Jawaban Musa dalam ayat ini menunjukkan bahwa mengolok-olok suatu perintah agama merupakan tindakan bodoh. Hah? Gue pakai jilbab? Kayak mama kali. Hati-hati. Amit-amit pakai jenggot, lu kira gue kambing? Hati-hati. Kamu akan dijawab, daripada kayak anjing gak berjenggot.
hati-hati mengejek urusan agama. Karena itu masuk kategori bodoh. Para ulama melarang penggunaan ayat sebagai bahan gurauan. Jangan mempermainkan ayat untuk bercanda. Tidak boleh. Misalnya apa? Yang nggak usah disebutkan. Itu beredar di masyarakat. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, bukan untuk hiburan dan gurauan. Jadi kalau ada orang mempermainkan ayat untuk bercandaan, jauhi. Pernah saya diundang grup teman-teman saya, teman-teman lama, masuk di grup BB, main ayat, langsung saya leave. Ya, mereka pun kaget, kalau bercanda-bercanda kita oke lah, tapi kalau sudah mainin ayat, leave it. Orang yang berbuat demikian dikhawatirkan menjadi kafir. Baik, ini ayat 67 ada pertanyaan sebelum masuk ke ayat 68. Ya. Susah nih, nggak ada jalan. Kamu teriak aja yang keras. Ya, teriaknya juga pelan. Oke, Mek. Bukan pelan, lembut. Terima kasih. Udah. Terima kasih Ustadz. Yang mau saya tanyakan tentang kengeyelan itu tadi. Apa? Mana sound? Halo, ya coba. Kadang kan kita sering antara ngeyel sama pantang menyerah. Kalau misal kita menginginkan sesuatu, meskipun itu halangannya cukup besar, tapi kita tetap aja kekeh dengan apa yang kita inginkan. Nah, apakah itu kita termasuk ngeyel atau kita termasuk kategori istiqomah dan pantang menyerah, Ustadz? Terima kasih. Itu masuknya kategori istiqomah. Ngeyel itu udah ada perintah agamanya. Kemudian masih ngeyel, itu yang disebut ngeyel. Jadi sudah jelas instruksi agamanya, sudah ada dalilnya misalnya, tapi masih aja melintir-melintir. Tapi kalau kamu bertahan, itu bagus. Dan kita harus mempertahankan harga diri kita. Dan setiap orang berhak untuk menempatkan dirinya pada kelasnya. Nah, misalnya, saya tuh suka miris melihat iklan ditempatkan yang tidak tepat gitu. Wanita berharga adalah wanita yang menghargai kecantikannya. Tapi iklannya seperti itu. Ya, saya setuju. Wanita yang menjaga harga dirinya adalah yang betul-betul merawat kecantikan dirinya. Maka beruntunglah wanita yang selalu mempercantik dirinya. Dan mempertahankan kelas kecantikan dirinya. Itu harus. Jangan hinakan dirimu. Pakai semaunya, baju semaunya, jalan semaunya, makan juga dengan tidak punya etika yang baik, itu nggak bagus. Hal-hal seperti itu harus kamu pertahankan. Bagus. Begitu juga dalam bekerja, positioning. Kamu harus pertahankan dirimu. Itu bagian dari sebuah proses meningkatkan kualitas diri. Tapi kalau sudah di jalan agama, jangan ngeyel. Kalau sudah ada Allah di situ, sudah ada Rasulnya di situ, dan di situ bisa menegakkan Islam, inilah yang paling bergengsi dari semuanya. Jadi seharusnya kita tempatkan keistiqomahan kita itu dalam hal-hal keduniaan yang boleh memilih, tetapi ukuran tertingginya bukan dunia, bukan bayaran, bukan pujian, bukan popularitas, tapi apa kata Allah, apa kata Rasulnya, dan apa kata Islam dalam hal ini. Itu yang harus dijadikan pegangan. Misalnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Itu pegangan sebaik-baik karir, setinggi-tinggi karir, sepopuler-populer karir, segengsi-gengsi karir adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Jadi boleh saya bilang, masa guru ngaji turun jadi gubernur? Enggak level lah. Guru ngaji itu lebih tinggi. Karena ada dalilnya gubernur. Enggak ada dalil. Ini pembicaraan saya ketika kita dulu sama tim Lawas bikin acara di Sumatera Barat. Sumbangan
santunan 1000 yatim untuk yatim se-Sumatera Barat ya. Ingat ya? Kita bikin di Bukit Tinggi kan? Nah, tiba-tiba diisukan, ini Ustadz Bakhtiar Nasir pengen jadi gubernur kali ya. Ada isu seperti itu. Saya bilang, waduh, guru ngaji lebih tinggi lah dari gubernur, karena ada dalilnya. Bercandanya seperti itu, tetapi sesungguhnya itulah yang terjadi. Orang-orang yang kembali kepada Allah, menjalankan al-Islam, seperti Anda seperti ini, saya menganggapnya perkuliahan ini ya bisa jadi lebih bagus daripada di Harvard, daripada di Oxford. Iya Pak ya? Yang keras dong bilangnya. Siapa dulu gurunya? Sombong lagi. Enggak, tapi untuk mempertahankan. Makanya saya juga nggak mau memberikan Islam itu yang ecek-ecek gitu. Saya nggak mau ditakar rendah kalau saya sudah membawa Islam. Saya tidak meminta uangnya, tetapi untuk Islam berikan yang terbaik. Jangan kasih yang sisa. Tetap ukuran itu Mbak ya. Jadi istiqomah tapi tetap ukurannya adalah din. Ya, bukan uang, bukan keduniaan. Ada yang lain? Tidak ada? Mau lanjut atau sudah cukup? Lanjut apa cukup? Cukup atau lanjut? Cukup atau cukup? Saya itu dari pagi hampir enggak pernah lihat matahari keluar, ribut aja di sini berkota. Tapi alhamdulillah untuk pekerjaan Islam lah ya. Curhat. Baik, lanjut ayat 68. Oke, ayat 68. Coba kita baca ayat 68. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Sama-sama langsung. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Kita lihat ayatnya 38. 6 berapa tadi? Hah? Udah error nih. Tadi masih 67 yang kita baca. Protes dong. 68. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Kita lihat ayat 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaum. Salah terjemahannya ini. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ada berapa poin di sini? 1, mereka kembali mempersulit dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan. 2, diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang tidak tua, tidak muda. Yang 3, segeralah kerjakan. Itu perintahnya, segeralah.
Ketika mereka tahu Musa bersungguh-sungguh, qalu mereka bertanya, ud'u lana rabbak, mohonkanlah kepada Tuhanmu, yubayyin lana, agar dia menjelaskan kepada kami, mahia, sapi betina yang manakah itu? Maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda? Qala, Musa menjawab, innahu yaqul, Allah berfirman, innaha baqarah, bahwa sapi itu ialah sapi betina, la faridun yang tidak tua, berusia lanjut, wala bikrun dan tidak pula muda atau terlalu kecil, awanun baina dzalik, tetapi pertengahan di antara yang demikian, antara tua dan muda. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu itu, yaitu supaya menyembelih sapi yang telah dijelaskan itu. Itu hanya sampai di situ. Di ayat 68. Kalau saya lihat tafsirnya juga tidak banyak di sini, tetapi sudah jelas. Kira-kira tidak tua, tidak muda itu simbol apa? Awanun baina dzalik, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kalau perempuan gitu kira-kira usia berapa? Saya tanya laki-laki. Ntar saya tanya perempuan, saya mau tahu aja. Kalau perempuan nggak tua, nggak muda, kira-kira umur berapaan? Ntar dulu. Seri 2. Setuju? Laki-laki, tidak tua, tidak muda, kira-kira seri berapa? Hah? Kalau perempuannya seri 2, laki-lakinya? Seri 3. Seri 3. Nah, udah sepakat rupanya. Jadi sembelih di sini yang kepala 2 dan sembelih di sini yang kepala 3. Itu mungkin ya edisi Gresnya lah ya. Jadi di mana produktivitasnya tinggi, jika sapi juga sebagai sebuah investasi juga lagi bagus-bagusnya. Sebab kalau sudah kepala 4 itu udah agak alot memang. Jangan tersinggung. Ya udah takdir gimana? Kalau dicubit juga ada susah gitu kan. Susah makannya maksud saya. Makan sapi kepala 4 itu. Jadi ini adalah simbol. Jadi yang akan diambil dari aset seseorang itu adalah yang tertinggi lagi. Tapi kayaknya kepala 2 semua ada di sini. Baik. Yang kepala 4 GR berbinar-binar gitu. Ayat selanjutnya ayat 69. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Berapa pesannya di sini? 1, ngeyel maning. Itu ya. 2, nanya tentang warna. 3, dijelaskan apa warnanya? Kuning tua dan menyenangkan orang yang memandangnya. Faridun tua, diambil dari kata farodo yang memiliki akar makna memotong dan membuat bekas. Sapi yang tua disebut farid karena ia telah membajak tanah dan banyak membuat bekas di tanah. Ini tafsir kosakatanya. Tafsir Jalalain, qalu, mereka berkata, ud'u lana, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami. Rabbaka yubayyin, agar dia menjelaskan kepada kami ma launuha, apa warnanya. Qala, Musa menjawab, ini terbalik, Allah berfirman, innaha, bahwa sapi betina itu baqaratun safra, sapi betina yang kuning, faqi'un launuha, yakni yang kuning tua warnanya, maksudnya kuning pekat. Daf atau metalik kira-kira? Metalik di sini kira-kira. Kalau emas.
tasurru yang menyenangkan, an-nadhirin orang-orang yang memandang. Maksudnya menarik hati mereka karena keelokannya. Faqi'un kuning tua. Kata asfar faqi' berarti kuning tua. Sama rasa bahasanya dengan kata aswad halik, hitam pekat. Jadi asfar faqi' kuning tua dengan aswad halik, hitam pekat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah kuning tua warnanya, ia berkata, maksudnya adalah sangat kuning hingga nyaris berwarna putih. Wow. Menarik nih tafsir Ibnu Abbas, kita lihat. Kita lihat tentang Ki Selamat. Ya, bahasa Arab. Bentar. Maaf, sebentar ya. Bentar saya buka. Ini menarik. Ini Ki Selamat yang di Solo. Yang kalau satu suro dilepas, orang rebutan kotorannya. Pak Haji, Bu Haja, kejar-kejar kotorannya. Nah, ini rumahnya bagus, lebih bagus dari kontrakanmu. Lebih luas rumahnya Ki Selamat ini. Jadi dalam tafsir Ibnu Abbas, kuningnya itu saking kuningnya mendekati putih. Mungkin kalau bahasa kita ini kebo bule. Sapi yang kekurangan pigmentasi. Seksi ya. Biar nggak tidur. Mau lagi videonya? Mau nggak? Berarti tertarik kalau mau. Betapa istimewanya sapi ini dikawal-kawal, lihat tuh. Pengawalnya istimewa. Jadi kisah pengagungan sapi dari dulu sampai sekarang masih berkembang. Nah, ini orang rebutan nanti ini. Rebutan kalau udah kotorannya itu. Sisa-sisa dari dia. Yang nggak dapat di tempat, dibungkusin di rumah. Diluluri mukanya, badannya, mengambil berkahnya. Ada yang tertarik? Nah, ini dia. Nah, rebutan sisa-sisa kembangnya, bekas-bekasnya apa semua. Apa saja, pokoknya bekas-bekas sapi itulah. Semua direbutin sampai kotoran-kotorannya. Kuningnya kuning tua, mendekati putih. Engau mengaku melihat sosok wanita cantik pada sapi betinanya yang kontan membuat ia menyetubuhinya. Ini anak upacara sanksi upacara, dan kemudian dia selama belum batas waktu
sampai 3 bulan. Kami udah kasih batas waktu dia untuk mempersiapkan diri untuk membuat upacara itu. Kami larang dia untuk masuk ke tempat suci. Itu saja. Tapi kalau bergaul di masyarakat biasa. Setelah menjalani prosesi ngengarung ke laut, sang kakek Nengau Sudaria juga diwajibkan mengikuti upacara di perempatan jalan desa. Upacara ini diharapkan akan menghilangkan aib sekaligus menolak bala atas desa Julah. Aksi manusia menyetubuhi sapi ini merupakan yang kedua kali terjadi di Buleleng, Bali. Demikian laporan Agus Astape. Nengau mengaku melihat sosok wanita cantik pada sapi betinanya yang kontan membuat ia menyetubuhinya. Masyarakat Desa Yembang, Kabupaten Jembrana, Bali dikejutkan dengan adanya seorang anak baru gede yang kepergok warga setempat sedang berbuat hal yang tak pantas pada sapi milik seorang warga. Kejadian aneh ini dilaporkan ke pemuka desa adat setempat. Akhirnya sang ABG ini harus dinikahkan dengan prosesi agama Hindu di tempat sang ABG dan sapi tersebut melakukan hal yang tak pantas. Proses pernikahan dilakukan layaknya pernikahan manusia. Sang pengantin lelaki dihias dengan pakaian adat Bali. Sedangkan sapi betina yang sedang hamil 3 bulan dihias layaknya pengantin perempuan. Dengan dikukut pemangku setempat, prosesi pernikahan pun dilangsungkan. Keluarga sang ABG sendiri tampak malu dan sempat pingsan dengan kejadian tragis yang dialaminya. Apalagi hampir semua warga Yehambang Jembrana turut menyaksikan kejadian langka ini. Menurut tokoh adat setempat, setelah pernikahan ini sapi milik warga setempat harus dilarung ke tengah laut. Diharapkan dengan prosesi pernikahan dan pelarungan ini, desa menjadi bersih kembali. Karena menurut kepercayaan Hindu, bila ada manusia yang berniat tak senonoh dengan binatang, otomatis desa akan kotor dan bisa menimbulkan bencana bila tak diupacarai. Pernikahan manusia dengan binatang ini sempat membuat warga setempat penasaran. Sebelumnya, kasus serupa pernah terjadi di Buleleng, Bali setahun yang lalu. Demikian laporan tim Liputan Topik, Agus Astapa dari Jembrana, Bali. Masyarakat Desa Yembang, Kabupaten Jembrana, Bali dikejutkan dengan adanya seorang anak baru gede yang Puas. Cerita tentang sapi. Jadi dalam tafsir Ibnu Abbas bahwa maksudnya adalah sangat kuning hingga nyaris berwarna putih. Pertanyaan-pertanyaan dalam ayat 68 dan 69 sekalipun ditujukan sebagai permintaan penjelasan, bertendensi kepada penolakan dan pelecehan. Di sini Nabi Musa mengajak mereka kepada sikap yang benar dalam menyambut perintah, dengan menempuh jalan selain jalan pertanyaan. Nabi Musa tidak menyatakan bahwa pertanyaan mereka itu sebagai penyimpangan, agar tidak terlibat dalam perdebatan formalistik dengan mereka. Tetapi Nabi Musa menjawab layaknya seorang pendidik menjawab orang-orang yang bodoh dan menyimpang. Tadi pagi saya diwawancarai oleh beberapa media tentang apa pendapat Pak Ustadz akan dipilihnya salah satu komisioner HAM dari kalangan homoseksual. Jadi jangan pernah menyebut mereka sebagai gay, mereka bangga dipanggil homoseks. Panggil dia sebagai homoseks. Dede ini yang ingin mendukung Syiah dan Ahmadiyah untuk masuk sebagai agama di Indonesia karena perlu penistaan dan penodaan agama di Indonesia ini perlu. Dan itu bagian dari hak asasi manusia. Saya ditanya, apa pendapat Pak Ustadz? Saya bilang saya tidak mau berdebat soal dia bakal diterima atau tidak. Bagi saya, menurut kacamata orang normal, orang homoseks itu orang sakit. Jadi kalau sampai dia lolos fit and proper test, berarti penyeleksinya itu orang sakit. Ketawa yang nanya. Jadi itu jawaban saya. Kok Pak Ustadz bisa bilang dia sakit, sementara bagi dia ini kan normal. Dan dia kan tidak minta jadi homoseks. Ya kalau normal kenapa Allah hukum kaum Lot? Itu tertuang kok di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi mereka orang sakit? Iya orang sakit.
Jadi kalau sampai dia terpilih berarti pemilihnya adalah orang sakit. Jadi nggak usah berdebat terlalu jauh. Logika saya begitu. Akhirnya dia nggak nanya lagi. Mau nanya kemana lagi? Kira-kira menurut Ustadz dia menang apa enggak? Bakal lolos atau tidak? Enggak perlu buat saya, tinggal siapa yang fit and proper test. DPR. Kalau DPR-nya bilang memilih berarti ya sakit semua itu. Kecuali orang sakit menilai sakitnya, dia normal. Menurut si sakit, sesama orang sakit adalah normal. Itu jawaban kepada atau menyikapi orang-orang bodoh. Jadi nggak usah berdebat tentang kromosom X, kromosom Y, atau berdebat soal film Ranjang Pengantin. Yang mereka kan untuk jadi banci bukan keinginan mereka, itu kan dari Tuhan. Mbahmu. Dan seterusnya. Karena memang tidak paham berdebat seperti itu kepada orang yang sakit ya susah lah. Maka begitu jawaban saya. Setuju enggak? Setuju aja lah. Ini kita lanjutkan minggu depan. Ya. Besok ada acara apa? Sabtu malam minggu. Mabit Quranku. Datang ya. Jadi supaya kita bisa konsisten ketemu setiap bulan. Dan saya sudah menyiapkan juga satu materi, insya Allah untuk pencerahan di Indonesia tentang bagaimana konsep pemikiran sampai pembentukan pribadi. Mohon doanya, ini sudah 1 bulan kita coba garap, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Mohon doanya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Sebab pertarungan luar biasa, bagaimana mereka merendahkan partai-partai Islam, bagaimana memojokkan orang Islam, ini kencang sekali. Tadi kita di sini rapat Asia Pacific Conference for Palestine. Kita tuh malu sama Malaysia. Di Malaysia itu sensor film begitu kuat dan kita di sini, waduh, negaranya mayoritas Muslim tapi sekuler semua yang muncul, susah. Kita dibanding Malaysia ini jauh sekali. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan dengan berteriak-teriak, tetapi ya, marilah bersama-sama membangun Islam di Indonesia dan kita semua mulai dari Al-Quran dan As-Sunnah insya Allah, dan jagalah persatuan sesama kita. Yang terakhir, berkorbanlah dan berkorbanlah. Dan bantu di akal ini juga kita akan adakan program berkorban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.